Sahabat pioner, nah hari ini masih saja ramai di grup-grup membahas tentang open mainnet ya, yang diperkirakan terjadi di Desember atau akhir tahun 2022. Nah, saya memang sudah melihat ya, kemudian mendengar dan memeriksa, mempelajari bahwa open mainnet itu ya mungkin ya bisa saja terjadi di Desember, tetapi tidak terlalu pasti seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang menganggap fee ini adalah kekonyolan ya, ataupun ini lawak-lawak lah kalau bahasa sehari-hari kita. Nah, menurut seorang ahli kripto ya, kemudian mereka juga ada seorang yang ya sekarang memiliki BBC ya, berita BBC. Dia mengatakan bahwa ini hanya aplikasi telepon konyol ya, kata seseorang atau kata orang lain, tetapi bagi seorang Benz ya, ini dapat diakses. Jadi Finerung ini dapat diakses, blockchain Fi-nya sekarang ini aktif ya, aktif dan sangat berjalan dengan beberapa aplikasi langsung, dan kira-kira 2 juta alamat dompet juga sudah terverifikasi di aplikasi ataupun di blockchain tersebut. Nah, ini kalau dompetnya saja katanya sudah terverifikasi, kemudian perjalanan blockchainnya berjalan, ini dipastikan bahwa Fi Network adalah benar-benar bisnis masa depan. Ini menurut Benz ya. Nah, kemudian beberapa blockchain akan memburu ya, ataupun untuk menempatkan alamat dompet yang unik ya, setara dengan ya Arbitrum dan Optimisme, dan hanya tertinggal sedikit di belakang longsor menurut Ben ya. Jadi maksudnya sedikit jatuh, dan kemudian di luar titik itu puluhan juta pengguna dengan cemas menunggu KYC yang onboarding lah, seperti itu ya. Nah, hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah mengatakan lulus KYC ya, lulus KYC. Nah, ini sangat berita yang sangat menggembirakan tentunya. Nah, jadi teman-teman, saat backlog ya KYC selesai, Fi Network ini akan ya menjadi salah satu basis pengguna terbesar di sektor ini. Nah, ini menurut seorang Benz. Nah, kita kembali kepada open mainnet Desember ya. Ingat teman-teman, dengarkan dan teliti ya, kemudian tonton sampai habis. Kita melihat bahwa perjalanan Fi Network itu teman-teman, itu sudah ditulis di dalam white paper ya. Jadi di white paper ini kita mengetahui bahwa ya namanya perjalanan sebuah bisnis yang ada blockchainnya ya, itu pasti sudah ada ya mungkin step by step, kemudian rangka, kemudian juga ini merupakan sebuah tujuan yang utama. Jadi peta jalan ya teman-teman, peta jalan perencanaan penerapan fase ya, desain, distribusi, kepercayaan, grafik, ini sudah ada di server Fi yang beroperasi. Nah, kemudian teman-teman, fase ini ya, itu adalah fase jaringan utama di mana Fi Network itu menambang ya, kemudian ya mendapat nilai atau mendapat koin, dan ini langsung diluncurkan dengan kata lain LiveNet ya, atau melakukan farm mine pada salah satu ya, yaitu saldo pemegang akun yang dihasilkan selama fase menambang. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat kepada fase 2, fase testnet. Nah, sekarang ini kita dalam fase testnet atau enclosed mainnet. Nah, di fase testnet ini biasa teman-teman ya, itu perangkat lunak node ya digunakan di jaringan uji, kemudian pengujian menggunakan grafik kepercayaan, dan di testnet ya atau di enclosed mainnet kita bisa melakukan pertukaran barang, tetapi harga nilai itu masih sembarangan ya, masih sembarangan dan sesuka-suka hati, jual sana jual sini dan lain sebagainya, walaupun core team sudah memberi arahan bahwa tidak dibolehkan jual beli koin secara brutal seperti itu teman-teman.
Nah, jadi di enclosed mainnet ini ya, atau di testnet ini kita boleh menukar barang. Nah, kemudian ketika fase ketiga yaitu open mainnet, sebenarnya sama teman-teman ya, sama, yaitu bisa menukarkan koin Pi dengan barang atau jasa. Tetapi bedanya ya, di sini itu nilainya sudah disepakati. Nah, disepakati oleh keinginan dari para pioner melalui global konsensus. Nah, jadi setelah nanti open mainnet dijelaskan pada roadmap ya, itu komunitas ya merasa perangkat lunaknya semua sudah siap, sudah diproduksi. Nah, jadi sistem nodenya oke ya, kemudian KYC-nya sudah selesai semua, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada pada Finerok ini itu bisa selesaikan oleh core team secara cepat. Kalau memang itu cepat, bisa saja di Desember 2022. Tapi kalau misalnya ada kendala dan tidak cepat, sistem bug dan lain sebagainya, maka akan mundur ya, mungkin akan mundur. Nah, jadi jaringan resmi ya, ketika Fi akan diluncurkan, detail pentingnya adalah bahwa dalam transisi ke mainnet ini hanya akun yang divalidasi ya sebagai milik individu yang benar, bukan bot, bukan robot. Nah, ini akan diselesaikan sesuai dengan akhir dari program KYC. Nah, kemudian implementasinya teman-teman dan penerapannya akan bergantung pada node dan memperbarui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Jadi tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan akan memenuhi sepenuhnya terdesentralisasi. Jadi saldo pengguna palsu ya, kemudian ya tidak manusia seperti itu ya, itu akan dibuang. Dan pada fase open mainnet ya, yang jelas dihubungkan ke bursa itu adalah orang yang menambang dengan benar dan memiliki koin dengan benar dan bisa ditukar dengan mata uang lainnya. Nah, ini menurut roadmap ya teman-teman. Ini bukan asal-asalan. Jadi Anda boleh lihat dan kemudian Anda buka akun Fi Anda, baca-baca ya di white paper. Nah, inilah ketentuan open mainnet yang akan hadir ya setelah semuanya sudah selesai. Dan menurut dari para moderator itu juga melihat pada roadmap ya, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa open mainnet juga akan terjadi pada Desember ini. Tapi kalau selesai mungkin bisa ya, tapi kalau belum selesai mungkin tidak berani, dan itu bisa menjadi berita yang hoax ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita minta Desember ini open mainnet. Jadi kita tidak menunggu lama lagi, kita bisa menggunakan koin kita. Nah, jadi itu teman-teman ya informasi malam hari ini. Mudah-mudahan Anda semuanya mengerti, kita semuanya menunggu, dan mudah-mudahan open mainnet terjadi secepatnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.